Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi ya. Kita masuki bab kedua di kelas 12 yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Ya, yang pertama kita masuki dulu, kan kita dulu di kelas 10 ada redok ya. Jadi kita ingatkan kembali bahwa penyetaraan reaksi redoks kamu harus mahir ya. Di sana ada cara Bilox nantinya. Kemudian dari cara Bilox itu ada syaratnya. Yang pertama adalah tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ya kan? Kamu ingat itu ciri-cirinya. Yang kedua, setarakan atom-atom yang berubah Biloxnya. Kemudian cara ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunannya pada bilangan oksidasi. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H positif pada suasana asam. Jika pada suasana basa, maka yang kamu tambahkan adalah ion OH negatif. Yang terakhir, setarakan semua atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Cara kedua, kalau tadi dengan Bilox, ada yang disebut dengan cara ion elektron atau setengah reaksi. Yaitu caranya, satu, pecahkan reaksi menjadi dua reaksi, yaitu oksidasi dan reduksi secara terpisah. Yang kedua, tambahkan jumlah elektron yang dilepas pada reaksi oksidasi, sedangkan elektron yang diikat pada reaksi reduksi. Kemudian yang ketiga, setarakan muatan dengan menambahkan ion H positif jika suasananya asam. Jika suasananya basa, maka kamu tambahkan ion OH negatif. Yang keempat, setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2. Yang kelima, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan elektron yang diikat. Dan yang terakhir, jumlahkan reaksi oksidasi dan reduksinya. Itulah cara ion elektron atau setengah reaksi. Jadi kelas 12 itu ada beberapa cara. Berikutnya kita lihat contoh soalnya. Setarakan persamaan reaksi berikut. Ya, jadi kita punya reaksi, persamaan reaksi yaitu MnO4 negatif 1 ditambah dengan Cl negatif 1 ditambah dengan H positif akan menjadi Mn2 positif ditambah Cl2 ditambah H2O. Maka langkah pertama tadi tentukan dulu Bilox masing-masing atom yang terlibat. Ya, jadi kamu cari dulu bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi. Kemudian menuliskan rumus kimianya yang terdapat pada atom yang berubah. Misalnya Mn, kan kamu sudah belajar di kelas 10 ya. Maka Mn-nya plus 7, O-nya kan min 2. Kalau kamu hafalkan dulu di kelas 10 ya. Maka 4 kali min 2 kan min 8. Min 8, min 1. Maka Mn-nya ketemu menjadi positif 7. Cl tidak ada apa-apanya, maka kamu harus menurunkan dari muatannya langsung, yaitu min 1. Kemudian hidrogen juga begitu, tidak ada apa-apanya di depan koefisiennya, maka langsung positif 1. Begitu juga dengan Mn, turunkan langsung menjadi positif 2. Kemudian Cl2, karena dia gas, maka dia 0. Kemudian H2O netral seperti tadi, min 2, maka kalau dia 2 berarti kali berapa supaya 0 plus 1. Ya, jadi kelas 10-nya harus sudah mahir waktu itu. Atom yang berubah Biloxnya adalah, kamu lihat, perhatikan. Yang berubah di situ adalah Mn dan Cl. Bagaimana perubahannya? Mari kita lihat. Ya, itu tadi ya, Mn dan Cl ya. Mn-nya ada plus 7, ada plus 2 kan berubah. Cl-nya juga begitu. Ada min 1, ada 0. Coba kita lihat langkah kedua. Setarakan jumlah atom yang berubah Biloxnya dengan mengubah koefisiennya.
Kemudian jumlah biloxnya dari atom-atom ya. Jadi ini cara kedua. Sama seperti tadi, kamu tentukan dulu bilox-biloxnya. Oke? Langkah ketiga, setelah tadi kan dapat Mn tadi, plus 7 dan plus 2. Turun atau naik biloxnya? Kan tadi ada cara biloxnya tadi. Plus 7 ke plus 2, tentu saja dia turun. Turun berapa? 5. Min 2 ke 0. Naik atau turun? Naik. Naik berapa? 2, ditulis. Langkah keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilox dengan mengubah koefisiennya. Yang tadi Mn itu kan 5, sedangkan yang satunya tadi adalah 2, maka dikali kebalikannya. Tadi turunnya 5, maka 5 kali 2. Yang ini, yang Cl, 2. 2 kali 5. Lalu dijumlahkan. Di depan-depan koefisiennya ditambahkan. Maka jadilah dia 2 MnO4 min, karena tadi yang Cl tadi kan kali 5 10, tulis 10 Cl min. Kemudian Mn tetap saja tidak ada apa-apanya, berarti 2 Mn. Kemudian Cl karena 5 Cl2. Langkah kelima, hitung jumlah muatan pada setiap ruasnya. Jika belum setara, maka muatan disetarakan. Ion H positif jika lingkungan asam. Kemudian OH negatif jika lingkungan basah. Pada reaksi ini, maka jumlah muatan di ruas kiri, lihatlah koefisien di depan MnO4 kan ada angka 2. Maka min 1 kali 2. Berarti min 2. Yang Cl, min 1 di atas itu kali 10, berarti min 10. Yang Mn sebelah kanan, plus 2 kali 2 berarti plus 4. Sedangkan untuk gas, Cl2 kan tadi 0. 5 dikali 0 adalah 0. Sekarang dilihat jumlah ruas kiri, min 2 ditambah min 10 yaitu min 12. Maka syarat kimia, kawan ibu bunda sudah bilang, kalau mau belajar kimia maka harus belajar matematika. Min 2, min 10, jadi min 12. Sebelah kanan plus 4 tambah 0 yaitu plus 4. Oleh karena lingkungan reaksinya asam, ya kan tadi ada H positifnya, maka kita cari. Kita tambahkan tadi H positif berapa, yang sebelah kanan tidak usah. Mari kita lihat. Setarakan jumlah atom hidrogen dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan atom H. Pada reaksi ini, kanan kekurangan 16 atom H karena di kiri punya 16. Maka di sebelah kanan kamu tambahkan dulu, tulis dulu H2O-nya. Supaya 16 hanya sudah ada 2. Titik-titik kali 2 supaya 16 berapa? 8. Ya. Atau dengan cara lain seperti contoh ini. Ya, sama seperti tadi, selalu menggunakan bilox terlebih dahulu. Setelah itu, sudah dapat naik turunnya, maka dibalik kenaikannya dari naik turun tadi. Ya, sedangkan untuk kekurangan dan kelebihan, kamu lihat apakah dia suasana asam atau suasana basah. Baik, itu adalah tadi cara bilox. Sekarang kita masuki sel Volta. Siapakah yang menciptakan sel Volta? Itu adalah Alessandro Volta tahun 1800. Maka terkenalnya kalau di kimia disebut dengan sel Galvani. Yaitu contoh-contoh sel Volta harus menuliskan konsentrasi larutan Cu2 positif dan Zn misalnya. Masing-masing berapa molar. Beda potensial yang terjadi pada sel Volta, maka dituliskan 1,10 volt. Ya, itu tadi sel Volta. Ada anode, ada katode. Maka jika dia Zn, dia akan berubah menjadi Zn2 positif ditambah 2E min. Kenapa? Karena satunya 2 positif, maka E minnya kali 2.
katoda, Cu2 positif ditambah 2E- kebalikannya, ya kan? Dia akan menjadi Cu. Lalu semuanya dijumlah akan menjadi reaksi sel yaitu Zn. Di sebelah kiri tulis ke sebelah kiri. Jadi nanti kalau kamu membuat, ini Bunda membuatnya tidak rata panahnya. Jadi kalau kamu membuat nanti panahnya diratakan supaya tahu kiri dan kanan, yaitu Zn solid ditambah Cu2 positif aqua ditambah 2 elektron dicoret. Nah, kiri kanan ya, kan sama tuh 2E-. Jadi ruas kiri dan ruas kanan boleh dicoret. Tidak ada jadinya. Lalu sebelah kanan tinggal Zn2 positif ditambah Cu solid. Sel volta dapat ditulis dengan notasi sel. Perhatikan, jadi yang ditulis adalah kiri dulu, Zn, kemudian garis 1, Zn2 positif. Ya kan, di sebelah kanan tadi. Lalu garis 2 sejajar. Balik lagi ke kiri, Cu2 positif, garis tunggal, Cu. E0 selnya itu nanti dijumlah dari di mana ada angka-angkanya, 1,10 volt. Baiklah, kita lihat gambar sel volta ini, di mana ada voltmeter. Kamu kan belajar fisika, nak ya. Voltmeter, alat mengukur voltase, dipasang di tengah. Kemudian ada anode. Anode kita masukkan di sini adalah magnesium. Kemudian kita masukkan di katodenya adalah Cu, ya. Jadi kalau bahasa Latinnya copper. Copper. Kalau magnesium, ya magnesium Mg lambangnya ya. Mari kita lihat, maka di sana ada oksidasi. Oksidasi tadi mengeluarkan elektron. Jadi Mg akan menjadi Mg2 positif ditambah 2 elektron negatif. Jadi sesuaikan muatannya supaya dia stabil. Kemudian pada reaksi sebelah kanan ada Cu, maka Cu dia akan menjadi reduksi. Karena Cu2 positif ditambah 2E- akan menjadi Cu. Aturan penulisan notasi sel yaitu anode akan terjadi reaksi oksidasi. Diletakkan di sisi kiri, 2 garis tegak. Yang tadi ya, di sana kan ada garis tegak, ada garis 2 tadi di awal ya. Sedangkan katode adalah reaksi reduksi, diletakkan di sisi sebelah kanan. 2 garis tegak melambangkan jembatan garam. Tadi ya nak ya, ada di depan. Konsentrasi larutan dinyatakan dalam satuan molaritas. Kita belajar molaritas, makanya Bunda selalu mengingatkan bahwa kelas 10, 11 itu adalah acuan bahwa kamu di kelas 3 akan keluar lagi. Yang ketiga, beda potensial dituliskan dengan lambang E0 sel. Sekali lagi E-nya besar, kemudian derajat, kemudian sel. Dan dinyatakan dengan satuan volt, karena kita memakai apa tadi? Voltmeter. Baik, kita lihat contoh soalnya. Potensial sel tunggal. Suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dalam larutan Mg2 positif, konsentrasi 1 molar, dan elektroda Zn dalam satuan 1 molar, yaitu Zn2 positif. Maka data berikut Mg2 positif aqua ditambah dengan 2 elektron min akan menjadi magnesium solid. Harganya adalah min 2,37 volt. Yang kemudian Zn 2 positif aqua ditambah 2 elektron min akan menjadi Zn solid, di mana harga E0-nya min 0,76 volt. Pertanyaannya, A. Tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan elektrode yang bertindak sebagai katode. Jadi awalnya kamu harus menentukan anode dan katode sesuai di atas tadi syaratnya. B. Tentukan potensial selnya atau E0 selnya yang dihasilkan dari pasangan elektrode tersebut. Dan yang C, tuliskan reaksi pada anode dan
katode, reaksi sel, serta notasinya. Kita lihat jawabannya. Yang pertama, kita tentukan katodenya Zn. Karena N0-nya lebih tinggi, maka dia akan bertindak sebagai kutub positif. Jadi kamu tentukan dulu mana yang lebih tinggi, positif dan negatifnya. Maka sekali lagi, Zn berada di katode karena bertindak sebagai kutub positif. Sedangkan anode M magnesium mempunyai N0 lebih rendah, maka dia sebagai kutub negatif. Itu yang A. Yang B, N0 sel rumusnya adalah N0 katode dikurangi N0 anode. Maka N0 derajat Zn dikurangi N0-nya Mg tadi ya. Ya. Maka dia tadi katode adalah min 0,76 dikurangi min 2,37. Sekali lagi matematikamu mulai sekarang harus diperbaiki ya. Min akan menjadi positif. Maka hasilnya adalah positif 1,61 volt. Itu yang B. Yang C. Yang ditanya adalah reaksi yang terjadi. Maka kamu tulis siapa katode, siapa anode. Anodenya tadi kan Mg, maka karena dia bertindak sebagai kutub negatif, berada di mana? Maka anode adalah Mg solid menjadi Mg2 positif tambah 2 emin. Ditulis plus 2,37 tadi ya, min ya. Kemudian katode Zn2 positif ditambah 2 emin akan menjadi Zn tadi min 0,76. Maka reaksi selnya Mg solid. Sebelah kiri ingat tanda panahnya Bunda tidak membuat lurus, jadi kamu yang membuat rata ya biar tahu. Tapi kalau sudah mahir boleh seperti Bunda. Mencoret 2 eminnya yang sama. Jadi kiri kanan yang sama boleh dicoret. Mg solid ditambah Zn2 positif aquo akan menjadi Mg2 positif aquo plus Zn solid. N0 selnya positif 1,61. Sama seperti yang B hasilnya. Jadi kalau kamu nanti mengerjakan yang C salah, lihat yang B nah. Ya. Kemudian notasi selnya Mg solid garis 1 tegak ya tadi ya. Mg2 positif yaitu 1 molar. Kemudian jembatan garam lambangnya garis 2. Zn2 positif aquo. Garis tegak 1 Zn solid. N0 selnya ditulis plus 1,61 volt. Maka untuk menentukan N0 sel digunakan cara seperti cara C tadi. Baik, ini Bunda berikan daftar-daftar harga N0 sel ya. Jadi bisa kamu ya di print boleh atau apa ya, begitu. Oke, maka pelajaran kita hari ini hanya sampai pada penyetaraan Bilox dan sel volta ya. Kalian bisa merangkumnya dan menuliskan pada link absen Bunda seperti biasa ya. Di situ juga ada foto, bisa gambar di situ kamu masukkan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang beragama lain.